Yang kami hormati para alim ulama, aparat pemerintah, hadirin wal hadirat semuanya tanpa terkecuali. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu yang sangat singkat dan banyaknya hal yang perlu disampaikan oleh kita semuanya, khususnya oleh tamu yang diundang, Kiai Ma'mun Al-Ayyubi, dan insyaallah mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saya dalam kesempatan singkat ini ingin membedah satu ayat. Pembedahan ayat ini insyaallah saya bedah dengan singkat, cepat, dan lebih kepada inti. Tidak akan saya sampaikan perbedaan pendapat antara ulama-ulama ahli tafsir dan juga ikhtilaf perbedaan pendapat antara ulama-ulama ahli hadis. Firman Allah itu bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di dalam firman Allah ini ada kalimat kuntum khaira ummatin. Kalian ini sebaik-baiknya umat. Perhatikan kalimatnya ibu-ibu. Ibu-ibu perhatikan kalimatnya. Kalian ini sebaik-baiknya umat. Kalau kita berbicara penyebab utamanya apa kita sebaik-baik umat? Penyebab utamanya adalah karena diutus kepada kita sebaik-baiknya Nabi. Jadi kita ini mulia bukan karena banyak salatnya. Kita ini mulia karena diutus Rasulullah kepada kita. Makanya sampai disepakati tidak ada perbedaan pendapat. Tidak akan nabi-nabi yang lain masuk ke dalam surga terkecuali Nabi Muhammad masuk terlebih dahulu. Tidak akan termasuk ke dalam surga umat-umat Nabi terdahulu sehingga umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu. Ini untungnya buat kita. Ya. Makanya Al-Imam Al-Busiri beliau katakan, "Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Ketika yang diutus kepada kita adalah Nabi yang paling mulia, maka kita secara otomatis menjadi umat yang paling mulia. Makanya tadi Ustaz Rizal di dalam qiraat Qur'annya beliau sampaikan, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Itu sudah dicatatkan oleh Allah, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Beliau tadi menyampaikan firman Allah di Zabur, di Taurat, di semua kitab sudah dicatat bahwa annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Hakikatnya Allah ini mewariskan bumi ini untuk orang-orang yang saleh. Makanya kenapa kalau Anda ditanya kenapa orang ahli ibadah di akhirat tidak dihisab oleh Allah, tidak dipertanyakan. Kenapa? Karena dunia memang Allah ciptakan untuk mereka sebagai wasilah tempat ibadahnya mereka kepada Allah. Tapi kalau orang tidak saleh, tidak mengikuti perintah Allah, maka dia akan ditanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya qaliluhu hisab wa kathiruhu azab. Dunia itu qaliluhu azab, sedikitnya itu bisa jadi siksaan, wa kathiruhu hisab, dan banyaknya itu menjadi hisab yang panjang di yaumil qiyamah. Ya, makanya Bapak Ibu, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kita dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad. Kita dijadikan umat yang paling mulia. Makanya kita ngadain Maulid Nabi ini sebagai bentuk bahagianya kita, syukurnya kita atas karunia nikmat yang paling besar, yaitu diutusnya Rasulullah kepada kita semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syarat yang kedua, ini yang perlu kita bahas.
Syarat yang kedua, Anda ini menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah, yaitu adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini memerintahkan ma'ruf. Di sini ada kalimat ma'ruf. Anda jangan pahami ma'ruf itu adalah ibadah, jangan. Anda jangan pahami ma'ruf itu kebaikan saja, jangan. Yang dimaksud ma'ruf itu adalah sesuatu yang baik menurut syariat dan akal. Jadi dua. Sesuatu yang baik menurut syariat dan akal. Ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian bahu-membahu mencegah kemungkaran. Ini dulu saya, para kiai, mohon dikoreksi. Saya dulu pernah bertanya kepada guru saya, kenapa Allah itu selalu menetapkan kalimat amr ma'ruf nahi munkar? Padahal yang kita tahu paling berat itu nahi munkar. Kenapa tidak kita katakan nahi munkar amar ma'ruf? Dulu saya ketemu dengan salah satu masyayikh, saya tanyakan, kenapa? Saya bilang, coba yang simpel aja, sebutkan jawaban yang simpel, kenapa? Ternyata beliau menjawab, dan jawaban itu saat ini juga sudah kami temukan di berbagai kitab. Ternyata amar ma'ruf didahulukan oleh Allah, setelah itu baru nahi munkar. Kenapa? Kata ulama ahli tafsir, dan jawaban beliau 100% sama. Apa yang beliau katakan? Bi fathi abwabil ma'ruf tughlaqu abwabul munkar. Dengan dibuka lebarnya kema'rufan, maka akan otomatis terkuncinya kemunkaran. Jadi kalau kebaikan dibuka lebar, keburukan akan hilang dengan sendirinya. Itu otomatis. Salah satu contoh, misal, ini salah satu contoh. Tadi guru kita Ustadz Ading nyinggung masalah konser di Cigombong. Kalau saya bilang itu bukan konser, itu adalah maksiat. Karena kalau bahasa dirobah-robah itu jadi kelihatannya baik, akhirnya yang buruk pun jadi kelihatan baik. Kayak contoh pejabat, misalnya korupsi, saya paling nggak setuju. Saya nggak pernah ngomong pejabat korupsi, nggak, rampok saya bilang. Beneran, maling tuh, maling. Nggak pernah saya bilang koruptor, dan terhormat banget itu orang. Rampok, maling, itu maksiat. Kenapa saya bilang dulu itu maksiat? Saya potong dulu. Kenapa saya bilang itu maksiat? Karena yang paling terasa oleh kami, dan kami tinggal di Cipetir, sampai jam 12 malam kami tidak bisa tidur. Saya tulis surat ke kecamatan, nggak tahu dibaca, nggak tahu enggak. Sampai saya bertanya-tanya, ini camatnya, MUI-nya, KUA-nya, sepejabatnya kemana, saya bilang. Andaikan tidak bisa diperangi hal seperti itu, maka minimal takhfif, rendahkan. Jangan sampai nyanyinya di sana kedengaran ke kampung saya. Ya udah, kedengarannya di sono aja, kasih volume. Ini mic ngaji kita, ini bener. Coba tanya ke orang Benteng sampai, enggak. Tanya ke orang Cipetir sampai, enggak. Ke orang Cijambu, enggak sampai. Padahal ini kebaikan, harusnya sampai. Giliran konser, sekecamatan Cigombong enggak ada rumahnya yang enggak dengar semua. Anda tahu ketika dikisahkan Abraha menghancurkan Ka'bah, Abraha ngehancurin Ka'bah, itu kita kalau ngaji sejarah udah mutusin dosanya besar ngancurin Ka'bah. Ngancurin Ka'bah, dosanya besar. Ibu-ibu tahu nggak, Bu? Oh, hancurin Ka'bah dosanya besar nggak? Berani nggak ibu-ibu ngancurin Ka'bah?
Enggak, bohong. Hancurin Ka'bah dosanya besar. Nabi SAW sampai mengatakan, man adzal muslim faka'annama hadamallah baitallah, faka'annama hadama baitallahil azim, fi riwayah 70 marrah. Orang yang menyakiti saudara muslimnya, disakiti, itu sama dosanya seperti dia menghancurkan Ka'bah. Dalam salah satu riwayat 70 kali. Jadi bohong kalau ibu-ibu bilang gak berani ngancurin Ka'bah kalau masih gibah, masih nyakiti tetangganya, masih begini sama tetangganya. Hasud, iri dengki, khalas. Makanya ibu-ibu ketika buat, ibu buat perilaku kecil aja, tatapan mata nyakiti saudaranya, itu sama dengan ngancurin Ka'bah. Kenyataannya kita loh. Makanya tadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Masya Allah, beliau sampaikan adanya maulid ini pengaruhnya besar. Itu benar. Karena ma'ruf itu ketika dikumandangkan, dijalankan, digaungkan, maka dengan sendirinya munkar itu akan tertutup. Contoh, nikah dipersulit. Kalau sudah nikah dipersulit, silakan, konsekuensinya nanti zina yang mudah. Kalau nikah dipermudah, konsekuensinya zina yang sulit. Udah begitu. Kalau ma'ruf digaungkan, dimudahkan, disyiarkan, maka munkar itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, kenapa di kita di Kecamatan Cigombong tidak ada seperti itu? Tidak ada kebersamaan dalam ibadah. Karena mungkin orangnya sibuk-sibuk kali, kalau menurut saya. Akhirnya gara-gara kurangnya ma'ruf didirikan di Cigombong, munkarnya masuk. Besar-besaran akhirnya. Dan salah satu contoh, misal kita punya sentral Masjid Al-Azim. Itu masjid kecamatan. Mana syiarnya? Nggak ada. Mana pengurusnya? Nggak ada. Oh, ada pengurus harian? Iya, kita semua maklumi, DMI sudah SK, semua sudah SK. Maksudnya kami adalah ma'rufnya gemuruhkan. Di Cigombong ini seakan-akan nggak ada ulama, Ustaz Adi. Beneran. Sampai masjid-masjid sentral ini nggak hidup. Di Baitus Salam sendiri hidupnya karena banyak ulama di sini. Dan itu pun ulamanya mesti bawel juga sedikit. Iya, sampai ngaji yang begitu penting cuma 15 menit, 30 menit, 40 menit ngaji. Giliran nonton TV berjam-jam, coba bayangin. Ini saya berbicara seperti ini, kita berbicara kesalahan kita. Kalau berbicara kesalahan orang lain nggak akan berhenti. Akhirnya khawatirnya kalau ngomong kesalahan orang lain terus, nggak bicara kesalahan kita, maka kita dikhawatirkan menjadi hamba-hamba yang punya sifat ujub, merasa diri paling baik, orang lain paling jahat. Nah, di sini saya tidak mengoreksi Masjid Al-Azim, Masjid As-Salafiyah, Masjid Baitus Salam dan lain-lain, karena semuanya dibangun untuk takwa dan untuk ibadah. Tapi yang perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu semua adalah bagaimana kita memakmurkan masjid itu dengan ma'ruf. Itu yang saya harapkan. Kita nggak ada, makanya ada Ustaz Ading ini mesti gerak cepat Ustaz Ading. Dan ulama-ulama semuanya mesti bareng-bareng. Sebenarnya saya sering tulis surat Bapak Ibu. Saya sering tulis surat. Saya bicara ke DKM Salafiyah, beberapa masjid sentral dulu pinggir jalan biar syiarnya bergemuruh. Masjid di kampung bukan kita kucilkan, tapi syiarnya kecil sehingga kami fokus di pinggir jalan. Kenyataannya tidak ada yang nyambut. Maka saya berharap mudah-mudahan dengan obrolan saya yang singkat ini, beres acara ada yang nyambut mudah-mudahan. Dan dalam waktu dekat kita bikin gerakan besar. Simpan warna bendera Anda semua di masing-masing rumahnya. Jangan dibawa ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah ditanya, Ustaz, Bang, masjid nggak boleh dipakai politik, nggak boleh dibicara politik. Di zaman Nabi masjid dipakai politik, iya, betul. Cuman kan di zaman Nabi satu suara, semuanya ngikuti Nabi, jadi nggak ada pecah belah. Nah, kalau di zaman kita satu suara nggak? Ini satu masjid aja suaranya beda-beda, dibawa ke masjid pecah belah nanti. Itu alasan kami selalu sedikit keras untuk hal itu.
Saya terus terang punya dukungan di Cigombong. Orangnya hadir di antara kita. Saya punya dukungan di provinsi, di kabupaten, di nasional, punya saya dukungan. Tapi nggak perlu saya sampaikan di Masjid Allah. Cukup saya silaturahmi ke rumahnya dan lain-lain. Sampai saya semalam di Sorogol, Ustaz Dedi. Di Sorogol apa yang mana Ustaz Taufik? Semalam saya sampaikan, itu orang kalau naruh bendera di tanah orang izin dulu. Itu kan gasab tanah orang, dosa jadinya. Makanya keberkahan itu hilang terus. Kenapa? Ya tanah orang digosok. Bayangin coba ibu-ibu. Gak boleh, izin dulu dong. Paham ibu-ibu? Paham gak ibu-ibu? Masya Allah. Gak usah. Kalau ada air jadi lama ngajinya. Jangan. Ada air jadi lama. Karena saya juga kangen sama beliau, Masya Allah, Kiai Ma'mun, Masya Allah. Kita pengen dengar nasihatnya untuk kita khususnya warga Cigombong ya. Kiai, saya orang Cigombong. Jadi ini ngomong sama keluarga, jadi jedar-jedor sedikit. Karena saking sayangnya sama warga saya sendiri di Cigombong. Makanya ibu-ibu mohon maaf. Coba bayangin kalau di Cigombong kita pakai Masjid Al-Azim. Minimal tiap bulan ngaji rame seperti ini udah kayak apa? Syiarnya sudah kayak apa? Harusnya ibu-ibu tuh yang begitu, yang semangat, datangin terus, ayo saya siap jadi tenaga, saya siap jadi khidmah. Seperti yang tadi disampaikan oleh kesepuhan nih, Ketua Dewan Syuro. Tanda mahabbah kepada Nabi beliau sampaikan itu benar itu. Selalu membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Rasulullah dalam hadisun sahih, hadisnya sahih. Rasulullah SAW katakan, kata Nabi, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fahuwa khalifatullah fi ardih wa khalifatu Rasulillah wa khalifatus salihin min ibadillah. Barang siapa orang yang dengan kemampuannya dia masing-masing berusaha membantu gotong royong untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, maka orang itulah yang sebenar-benarnya khalifah di muka bumi. Orang itulah yang sebenar-benarnya khalifahnya Rasulullah. Orang itulah penerus daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Makanya saya bangga beberapa saudara kita, asatid kita, mereka masuk di DPR. Mereka masuk di sana di sini, mereka berjuang dengan jabatannya. Itu hal yang luar biasa. Perlu kita dukung semuanya. Cuma hati-hati Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon maaf. Anda saat ini tinggal memilih. Anda mau ada di golongan mana, di kelompok mana. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Imam Kutubus Sittah meriwayatkan. Apa? Beliau katakan, inna likulli nabiyyin min qabli. Sesungguhnya untuk para nabi sebelum aku, ansaran wa ashaba, ada orang-orang yang menolong, ada orang-orang yang disebut sahabat atau penerus. Kemudian Nabi SAW menjawab, ditanya, ya Rasulullah, siapa penerus itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, mereka adalah orang-orang yang ikut di barisannya orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau di antara kita merasa sulit untuk nahi munkar karena ujiannya besar, maka ayo amar ma'rufnya kita tingkatkan, karena dengan otomatis pada saat amar ma'ruf akan tinggi, maka nahi munkar itu akan bergeser dengan sendirinya. Beberapa 3 hari yang lalu, mungkin para pejabat di sini tahu, gembongnya narkoba di Cigombong baru lepas dari penjara. Paling besar di Cigombong. Ya, sampai ke saya laporannya dan saya temui orangnya. Saya ketemu. Baru keluar dari penjara. Coba bayangin, kok bisa sebebas itu? Transaksi narkoba di Cigombong, ngambilnya di Cicurug. Yang jadi alat untuk pengirimannya tiang listrik. Ambil ya, di mana? Di tiang listrik di kresek warna ini. Bayangin coba ibu. Ibu-ibu ini bukan masalah kecil. Kalau ibu-ibu berkata, bapak-bapak berkata, alhamdulillah saya selamat daripada pergaulan seperti itu. Iya, tapi anak Anda bagaimana nanti?
Cucu Anda bagaimana nanti? Apakah Anda berharap memiliki keturunan ketika Anda sendiri di alam kubur? Cucu anak Anda bukan berzikir, bukan berdoa, bukan bersalawat, bukan baca Al-Quran, tapi malah justru melantunkan kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah. Lihat dalam hadis Hasan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau sampai katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innal mauta fi kuburihim kal ghariqil mutaghawwis. Orang yang sudah mati di alam kuburnya itu selaksana orang kecemplung kolam, kolamnya dalam, dia minta tolong dengan upaya dan usaha. Bu, kenapa dikatakan begitu? Karena kuburan itu dalam, saking dalamnya bapak-bapak nggak ada yang balik lagi dari kuburan. Dalam. Ngarepin apa coba? Ngarepin apa? Talhaquhum da'watun min nahwi abin au ummin au akhin. Mereka berharap ada keluarganya yang mendoakan mereka. Ini bayangin coba. Kalau Cigombong tidak ada amar ma'ruf, tidak ada kebersamaan, tidak ada ini dan itu, jangan disalahkan 10 tahun ke depan nggak ada lagi orang yang mau baca Fatihah buat anak cucunya, buat ibu bapaknya. Nggak ada yang mendoakan buat ibu bapaknya. Bayangin coba bapak. Allahu Akbar. Ini Nabi yang bicara. Makanya kata Nabi, saking senangnya ahli kubur, fa idza lahiqathumud du'a, apabila datang dari orang yang hidup doa untuk orang yang sudah wafat, kanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha. Itu doa dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat, itu mereka ngerasain gembiranya, senangnya lebih besar daripada mereka hidup di dunia dan diberikan dunia beserta isi-isinya. Anda bayangin, apalagi yang tua-tua, coba sadarnya cepet gerak. Itu jangan ibu-ibu, nenek-nenek masih senam aja. Apain sih ibu-ibu? Majelis taklim senam, ngapain? Saya kadang malu, Cigombong majelis taklim senam di lapangan kecamatan deh. MUI lewat biasa, weh. Ditanya nanti sama Allah dihisab. Pak Ustadz, ada MUI-nya, hati-hati. Syukur kalau ada, bagus. Nyari nggak ada, sulit. Ini yang jadi permasalahan. Kita banyak salah, apalagi saya dan para ulama. Paling banyak salah di Cigombong para ulama, nggak ada lagi. Paling banyak salah. MUI salah, iya, tapi sedikit. Pemerintah salah, iya, tapi sedikit. Masyarakat salah, paling sedikit. Siapa yang salahnya banyak? Ulama. Kenapa ulama paling banyak salahnya? Karena mereka paling berat beban dan tanggung jawabnya dan paling banyak pengetahuannya tentang agama, namun mereka sakitun, mereka diam, tidak berbicara apa-apa. Halas. Ibu-ibu, coba ibu-ibu, kalau saya tanya, ibu-ibu diajak ngaji bulanan di Al-Azim bareng-bareng kayak begini rame, mau apa enggak? Oh, ternyata mau. Kirain saya nolak. Bapak-bapak kira-kira kalau rame-rame tiap bulan di Masjid Al-Azim mau apa enggak? Hari Minggu misalnya, minggu keempat mau apa enggak? Mau apa enggak? Tapi suka bentrok sama hajatan. Nanti kata ketua masjidnya, hajatan dulu Ustadz, jangan pengajian. Saya nggak mau bahas ini masalah. Pembicaraan saya dengan ketua DKM saya nggak mau bahas. Saya nggak mau bahas. Beberapa di sini tahu tuh, saya ketika di Al-Azim, mohon maaf, sampai ada suara dangdut kenceng, saya videokan, saya sebarin ke bapak-bapak. Sampai saya bilang minta tolong coba. Apa sih ini marwahnya masjid itu hilang, izzahnya masjid itu hilang. Yang ngerusak siapa? Muslim juga, bukan orang kafir. Makanya Masya Allah, Masjid Baitus Salam, Masjid Al-Azim, Masjid As-Salafiyah, dan semua masjid-masjid subhanallah masih tetap ada di tangan orang-orang baik, walaupun kebaikannya ada yang masih setak belum naik, ada yang sudah naik, ada juga yang sudah tinggi sesuai kadar masing-masing. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita doakan sama-sama, mudah-mudahan para pengurus masjid diberikan keberkahan oleh Allah. Dan ini maulid sangat tepat. Kenapa? DMI ketua dari Jakarta, ketua DMI dari Jakarta datang. Beliau nanti jabarin masjid itu bagi subhanallah. Intinya saya titip pesan kepada semuanya, ayo coba Cigombong, ayo
bangun. Jangan tidur mulu. Ya, jangan tidur mulu. Konser sampai gede begitu nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngomong. Nggak ada. Saya juga ngirim surat nggak tahu dibaca nggak tahu enggak tuh satpam. Nggak tahu. Berminggu-minggu sebelum itu saya udah ngirim surat. Kenapa? Itulah kelemahan ulama. Ulama itu sekarang udah nggak didengar, Bapak Ibu. Yang didengar itu siapa? Siapa yang didengar? Yang punya duit. Makanya ibu-ibu doain biar saya kaya, gerak. Benar, kalau saya kaya, saya bebasin Cigombong, saya wakafin semua buat masyarakat Cigombong. Cuman duitnya nggak ada. Masya Allah, beli betako aja di pesantren susah, minta ampun. Pasang keramik aja, masyarakat Cigombong nggak ada yang nemuin saya. Ustaz, kurang nggak keramik? Nggak ada. Ya Allah, sedih Ustaz Ading. Sedih. Padahal keramik cuma 400 meter. Paling ada ibu-ibu 1-2, di sini ada ibu-ibu 1 dawam tiap bulan, di situ ada dawam tiap bulan diberiin keramik, beliin ini. Masya Allah. Ya intinya mudah-mudahan lah Bapak Ibu rahimakumullah semuanya ada dalam istiqamah. Semuanya ada dalam istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan saya berbicara dan saya orang sini, saya ingin Cigombong lebih meningkat lagi, lebih rapih lagi dan insyaallah mudah-mudahan suara saya ini terdengar. Ya, ada kepala desa Cigombong juga, ada ini dan itu, mudah-mudahan suara saya terdengar pokoknya. Dan ini sebenarnya dari dulu saya ingin berbicara hal ini, tapi mentok terus, nggak nyampe terus. Mudah-mudahan melalui Masjid Baitus Salam ini dibangun untuk ketakwaan, suara saya bisa nyebar dan insya Allah dalam bulan-bulan ke depan kita ada syiar bulanan. Mudah-mudahan. Kalau tadi Ustaz Ading FKMP membuat syiar untuk sholat subuh berjamaah, itu hal yang paling mulia. Mudah-mudahan beliau pun kembali lagi eksis untuk tiap bulan. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau memang ibu-ibu mau, bapak-bapak mau, semuanya setuju, sudah kita sama-sama turun ke Masjid Al-Azim nanti. Kita minta kepada ketuanya supaya diizinkan pengajian bulanan. Ya, kalau enggak di sini terserahlah. Cuman ya begitulah ibu-ibu. Pasti yang hadirnya itu 12, 13, 14, 15, sisanya nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa bicara apa-apa, namun yang Nabi titip pesan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Betul-betul jaga. Amar ma'ruf sudah kita lakukan, maka nahi munkar akan terjadi dengan sendirinya. Makanya insya Allah majlis zikir di Cigombong penuhi, majlis solawat, ada majlis zikir, tawasul, istighosah, pengajian, ilmu dan lain-lain, hadiri semuanya. Ulama di kecamatan Cigombong sangat banyak, 9 desa punya ulama yang luar biasa semuanya. Tinggal bagaimana ulama dan masyarakat serta pemerintah bersatu untuk membangun Cigombong. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Cigombong menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur dan semuanya diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, dan diberikan hadiah terbesar ketika kita meninggalkan tempat ini dengan hadiah husnul khatimah. Ketika kita meninggalkan dunia ini, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Allah jauhkan kita dari bala, dari bencana, dari musibah, dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.